Shalom, salam sejahtera bagi kita semua sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di tengah pandemi ini, semoga setiap hadir dari para sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, selalu tetap sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Dengan ini, saya juga sangat berharap penuh agar kalian selalu tetap semangat dalam menjalani setiap aktivitas dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kalian. Namun, kita tidak boleh lupa, jika kita sedang melakukan setiap aktivitas kita dan berada di luar rumah, maka tentunya kita harus tetap setia mengikuti anjuran pemerintah, yakni yang pertama, tetap memakai masker, yang kedua, jaga jarak, yang ketiga, sering cuci tangan, yang keempat, hindari kerumunan. Dengan begitu, kita sesungguhnya sudah ikut serta membantu dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini yang sudah lama meresahkan kita, sehingga pandemi ini akan segera teratasi dan kita pun menjadi dapat hidup dengan bebas. Dalam video ini, saya akan mencoba berbagai materi pembelajaran terhadap setiap sahabat. Pembelajaran yang akan saya bagikan yaitu berkaitan dengan pengajaran Kristen bagi kaum muda-mudi tentang makna dan hakikat Kristen. Perlu untuk kita ketahui bahwa materi pembelajaran ini sebenarnya adalah dikhususkan bagi para kalangan kaum muda-mudi yang sedang berada pada masa dewasa awal atau masa dewasa dini. Namun harus dimengerti pula bahwa pembelajaran ini bukanlah satu-satunya rujukan bagi kalian. Artinya adalah pembelajaran ini juga dapat terbuka bagi kalangan umum atau bagi semua tingkatan. Yang menjadi alasan saya ingin membagikan video pembelajaran ini adalah dilatar belakangi oleh karena sudah banyaknya dari kalangan jemaat, khususnya anggota jemaat yang masih muda atau masa dewasa awal, tidak tahu persis apa itu makna dan hakikat dari nikah Kristen. Hal itulah yang membuat saya menjadi tergiur untuk membagikan video pembelajaran berharga ini. Dengan demikian, melalui pembelajaran ini, setiap kalangan muda-mudi akan terbantu dalam memahami apa itu makna dan hakikat dari nikah Kristen. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyimak video ini dan mengutip makna penting dari dalamnya. Bersama saya, Joel Hotua Panggabean. Sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah mempelajari setiap materi dari video ini, maka kalian akan dapat mencapai tujuan akhir dari pembelajaran ini, yakni yang pertama, memahami tentang makna dan arti pernikahan dilaksanakan. Yang kedua, memahami faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian serta cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, memahami tentang bagaimana cara memilih pasangan yang tepat. Yang keempat, memahami tentang tujuan manusia diciptakan hidup berpasang-pasangan. Yang kelima, meyakini bahwa pernikahan merupakan ketetapan Allah dan merupakan sebuah persekutuan hidup untuk hidup berpasang-pasangan. Demikianlah poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi akan kita bahas secara bertahap. Namun setelah jeda berikut ini. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang apa itu makna dan hakikat pernikahan. Menurut formulir nikah dari banyak gereja di Indonesia, nikah adalah suatu penetapan atau peraturan Allah. Hal ini kemudian dapat kita saksikan dalam Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Lama hingga kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian 2 ayat 24, Tuhan Allah berfirman, "Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Pada kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Matius 19 ayat 3-4, demikian dikatakan, "Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, 'Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?' Jawab Yesus, 'Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?' Dengan berdasarkan penjelasan dari kitab-kitab yang telah kita baca tadi, kita sekarang menjadi paham bahwa sesungguhnya Allah juga adalah menghendaki supaya pria dan wanita Ia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah hidup sebagai pasangan suami dan istri. Mengapa?
Karena dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja." Kemudian sebagai wujud tindakannya, Allah kemudian menciptakan sosok perempuan. Perempuan itu Allah ciptakan adalah dari tulang rusuk Adam, atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan tujuan perempuan itu diciptakan adalah sebagai teman hidup atau sebagai penolong yang sepadan bagi dia. Dengan ini jelaslah bahwa iman Kristen adalah tepat tujuan menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebagai ketetapan Allah. Karena tidak lain maksudnya ialah hendak mengatakan bahwa nikah adalah suatu pemberian Allah kepada manusia. Hal ini juga bukan saja diakui oleh suami dan istri, tetapi juga oleh jemaat, oleh seluruh jemaat atau gereja. Berdasarkan pernyataan ini, berarti nikah adalah harus diberkati oleh jemaat atau gereja. Melalui gereja, sepasang kekasih kemudian akan dibimbing ke dalam persekutuan dengan Allah. Sebab hanya dengan jalan itu mereka dapat memperoleh bagian dalam janji Allah yang Ia berikan kepada anak-anaknya. Gereja akan hadir dan sekaligus mengesahkan pernikahan antara sepasang kekasih adalah agar suami dan istri yang hendak menikah dapat memulai hidupnya dengan firman dan perbuatan Allah. Sebab Allah mau supaya jemaatnya yang berkumpul dan beribadah dan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah mendengar tentang apa yang Allah katakan dan lakukan. Dengan demikian, setiap pasangan akan terberkati karena mereka memang benar-benar ikut serta melakukan perintah-perintah Allah melalui firman-Nya. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang pernikahan sebagai persekutuan hidup. Melalui pernikahan, setiap pasangan antara laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi akan dipertemukan dan disahkan melalui acara pernikahan, yang dimana gereja turut serta menjadi saksinya. Hal ini berarti bahwa pernikahan dapat dipanggil sebagai persekutuan rohani atau bahkan persekutuan iman dan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, melalui pernikahan, setiap pasangan yang sudah dinyatakan dengan perpaduan tubuh, hati, jiwa, dan roh antar suami istri di dalam Yesus Kristus. Pernikahan adalah persekutuan hidup yang dikehendaki oleh Allah. Dapat disebut sebagai persekutuan yang kontinu atau yang terus-menerus. Artinya adalah apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal inilah yang membuat makna pernikahan bagi Kristen menjadi sangat kuat dan lebih kuat daripada hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga hubungan pernikahan bukanlah suatu lembaga yang main-main, yang dianggap remeh. Dan oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk boleh bergonta-ganti pasangan. Setelah mendengar dan mengikuti pembelajaran pertama dan kedua tadi, apakah kita demikian sudah sadar bahwa makna pernikahan adalah sangat dalam? Tetapi, mengapa peristiwa perceraian masih saja mudah kita temui dan masih banyak terjadi pada setiap kalangan masyarakat tertentu? Berikut alasannya akan dapat kita bahas setelah jeda berikut ini. Demikianlah alasan beserta jawaban tentang peristiwa perceraian menjadi seringkali terjadi. Setiap perceraian terjadi tidak mungkin terlepas bukan karena tidak ada sebabnya. Namun sebaliknya, pasti ada penyebab tertentu yang menjadikan rasa ingin bercerai antara pihak pasangan suami istri hadir di tengah kehidupan keluarga mereka. Apa sajakah faktor-faktor penyebab yang dimaksud? Yang pertama adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi merupakan faktor terpopuler penyebab terjadinya perceraian, di mana ketika menikah, setiap pasangan selalu kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya. Padahal, jika seseorang dari tiap pasangan itu mengulas kembali pengalamannya sebelum mereka menikah, perempuan atau laki-laki yang merupakan pasangannya itu adalah seseorang yang hadir dari keluarga yang berada. Mungkin dengan mempunyai pekerjaan dan mempunyai gaji yang besar. Dan dulunya dianggap kekayaan yang dimiliki oleh mereka tidak akan ada habis-habisnya sampai ke tujuh turunan bahkan. Sebab pekerjaan mereka dianggap menetap dan merupakan usaha milik sendiri. Namun what happened ketika mereka menikah, mereka menjadi sengsara.
perusahaannya menjadi bangkrut dan tidak ada harapan lagi menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Jangan salah memilih pasangan dengan melihat dari sudut materinya doang. Namun lihatlah dari sudut karakter, prioritas hidup, dan tanggung jawabnya dia melindungi dan membutuhkan keluarga Anda. Lihat bagaimana dia bertanggung jawab melindungi keluarganya sebelum menikah. Lihat bagaimana prioritas hidupnya ketika Anda masih dalam masa dating atau masa pacaran. Dan bahkan segenap nilai positif dari nilai hidupnya harus Anda ketahui. Dengan demikian Anda tidak akan menjadi seorang pilih dan tak akan menjadi menyesal setelah menikah. Yang kedua adalah rasa tidak saling mencintai. Dalam menjalani suatu hubungan, rasa untuk saling mencintai adalah sangat dibutuhkan. Namun jangan Anda cinta kepada pasangan Anda hanya ketika pada masa pacaran saja. Dan setelah menikah dan berkeluarga, perasaan cintanya menjadi rapuh dan terhembus angin, sudah tidak ada lagi. Ketika dating, setiap pasangan haruslah benar-benar mengenal pasangan mereka paling tidak dari segi karakter, sifat, dan prioritas hidupnya. Lihat bagaimana dia ketika disakiti orang lain. Lihat bagaimana ketika dia saat marah. Lihat hal-hal apa saja yang disukai, sekaligus apa saja yang tidak disukai olehnya. Dengan demikian, ketika menikah, setiap pasangan tidak akan menjadi kaget antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, ketika menghadapi persoalan ataupun dilema, maka setiap pasangan sudah tahu resep obat apa yang dibutuhkan menghadapi situasi tersebut. Yang ketiga adalah perbedaan atau kawin campur. Selain karena tidak saling mencintai, perceraian juga dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan atau perkawinan campur antara kedua mempelai, baik istri maupun suami. Selalu ada perbedaan, maka penyesuaian diri untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara suami dan istri bukanlah masalah yang mudah. Sungguh akan memerlukan toleransi tinggi antara satu sama lain, keinginan untuk memahami satu sama lain, saling mencintai, dan komunikasi yang setara. Itulah sebabnya mengapa kematangan emosional menjadi sangat penting, sehingga dengan demikian kerukunan dalam kekeluargaan pun menjadi dapat terkendalikan. Ada beberapa aspek perbedaan yang dapat menimbulkan perceraian. Dari beberapa aspek tersebut, di sini saya mengutip 3 hal yang paling penting dan paling berpengaruh. Antara lainnya adalah yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan suku atau budaya. Yang ketiga, perbedaan pendidikan. Berikut pembahasannya akan kita dapatkan setelah jeda berikut ini. Hal yang pertama dan terutama penyebab perceraian seperti yang disebutkan tadi adalah perbedaan agama. Sesungguhnya, jika pasangan adalah berasal dari 2 agama yang berbeda, maka tentunya kepercayaan mereka pastinya juga akan berbeda pula. Sehingga hal ini dapat menjadi sebuah faktor yang menimbulkan sulitnya komunikasi antara kedua pasangan, baik istri maupun suami. Bagi umat Kristen, tentunya hal ini haruslah dihindari, sebab hal ini tentunya akan melanggar arti penting dari nikah kudus. Nikah kudus dalam ajaran Kristen adalah persekutuan roh, iman, dan kasih dengan Tuhan, dan persekutuan kasih itu diwujudkan dalam hidup dan kehidupan pernikahan kedua mempelai. Itulah sebabnya syarat untuk membentuk persekutuan yang kekal sebagai suami istri ialah harus memiliki kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan kasih, dan kesatuan agama. Melalui pernikahan, setiap pasangan adalah sudah menjadi satu daging. Maksudnya adalah bukan hanya tergantung pada hubungan atau persekutuan jasmani mereka saja, tetapi ungkapan itu juga telah mencakup hubungan rohani mereka. Satu tubuh atau satu daging adalah sebuah kiasan untuk persekutuan hidup yang total antara hubungan suami dan istri, termasuk juga hubungan seksual mereka. Setiap pasangan suami istri akan saling memberikan diri seseorang kepada diri yang lain secara total, dengan tidak menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu hal dalam hidupnya. Mereka akan saling mempercayakan diri mereka sepenuhnya terhadap pasangannya, dan mereka juga harus saling membuka rahasia mereka yang paling dalam dan oleh seorang kepada yang lain, yaitu rahasia dari keadaan mereka masing-masing sebagai pria dan wanita. Yang kedua adalah perbedaan suku dan budaya. Ini adalah suatu faktor yang juga sangat berpengaruh terjadinya perceraian. Alangkah baiknya jika setiap pasangan yang menikah adalah berasal dari suku dan budaya yang sama.
Sebab setelah mereka menikah, mereka tidak akan kesulitan dalam mempelajari rukun dan budaya yang dipegang oleh kedua mempelai. Sehingga dalam menciptakan kekompakan dan kekeluargaan kemudian akan lebih mudah untuk dilaksanakan dengan berdasarkan hukum adat dan budaya yang mereka sama-sama pahami. Kedua belah pihak tentunya sudah akan lebih paham mana yang harus diharuskan dan mana yang dipantangkan untuk dilakukan. Dengan begini, maka kedua belah pihak akan lebih serius menjaga kekuatan tali penghubung kekeluargaan dengan menjaga setiap hukum-hukum yang berlaku dalam kebudayaan mereka. Ketiga adalah perbedaan pendidikan. Pada umumnya, di Indonesia, sebaiknya pendidikan suami haruslah lebih tinggi dibandingkan si istri. Karena jika istri yang berpendidikan lebih tinggi, seringkali berdampak merajai suami, sehingga fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dapat menjadi lumpuh. Dan oleh karena itu, banyaknya istri menjadi tidak tahan dengan kehidupan yang begitu sulit, karena tidak mempunyai uang, sebab kebutuhan keluarga juga harus dipenuhi. Hal ini kemudian akan menjadi masalah besar dalam keluarga, sebab akan berujung pada perdebatan ataupun perceraian. Sebaliknya, bila pendidikan istri pun lebih rendah, tidak terlalu menguntungkan, sebab selain tidak sanggup mendiskusikan masalah yang dihadapi suaminya, istri yang demikian dapat mengalami posisi bersikap seperti pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah setiap dari mereka haruslah saling melengkapi antara satu sama lain, agar setiap pasangan adalah sama-sama mempunyai pendidikan yang selevel, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan ataupun pertikaian nantinya di saat berkeluarga. Si istri dengan pendidikannya dapat menjadi sarana dalam membantu suami membutuhi keluarganya, dan kemudian si suami akan menjadi terbantu dengan pendidikan yang dimiliki oleh si istri. Dengan demikian, keluarga mereka akan hidup rukun karena kedua belah pihak saling membantu dan saling membutuhkan. Yang keempat adalah nikah terlalu dini. Sebenarnya untuk melaksanakan suatu pernikahan, umur bukanlah suatu patokan mutlak, tetapi kematangan berpikir adalah sebagai prioritas utama. Namun tetap saja faktor usia tetap harus dipertimbangkan. Di Amerika, ada kalanya laki-laki menikah dengan wanita yang sedikit lebih tinggi umurnya. Dasar pemikiran tersebut demikian muncul karena adanya harapan jika istri mempunyai umur yang lebih tinggi, maka dia akan lebih sabar menghadapi suaminya. Sedangkan di Indonesia, sebaliknya diisyaratkan umur suami lebih tua daripada istri. Faktor ini selain tradisi dari adat istiadat, hal utama yang menyangkut soal tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dengan ini, kesimpulannya adalah pada setiap daerah maupun negara tertentu hukumnya adalah berbeda-beda. Tetapi persoalannya adalah jika saja antara suami dan istri di waktu menikah mengalami ketimpangan umur, banyak daripada suami yang menjadi enggan membawa istri mereka ke pertemuan-pertemuan umum karena terlalu tua. Sebaliknya, banyak juga para suami dibayangi perasaan cemburu karena istri terlalu muda dan suka bergaul dengan orang-orang yang sebayanya. Setelah mendengar pembahasan dalam materi sebelumnya, kita telah belajar tentang apa penyebab perceraian sekaligus dengan cara penyelesaiannya. Sekarang, setiap orang dari kaum muda-mudi saat ini akan terbantu dalam cara untuk memilih kriteria kekasih yang tepat. Berikut adalah cara pemilihan kriteria kekasih yang benar sesuai dengan kesimpulan yang telah kita ambil dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, pilih pasangan yang seiman. Yang kedua, pilih yang bertabiat baik. Dan yang paling penting adalah pasanganmu haruslah bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri maupun keluargamu. Yang ketiga, pilih pasangan yang berasal dari adat maupun budaya yang sama. Dan yang terakhir, pastinya pilihlah pasanganmu sebagai pasangan yang sehat. Demikianlah video pembelajaran ini saya sampaikan, dan semoga video ini akan berguna bagi saudara-saudari sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom, sampai jumpa.